Batam TV, inspirasi Kepri. Halo, selamat siang sahabat sehat. Bincang Prima kembali hadir di hadapan Anda untuk edisi hari ini Jumat 30 Januari 2026 bersama saya Putra Iskandar dan kami akan menemani Anda selama 1 jam ke depan tentunya. Dah, sahabat sehat, Bincang Prima kali ini akan mengangkat tema atau membahas mengenai kesehatan mental di setiap fase kehidupan. Tentunya Bincang Prima bersama RSBP Batam, Bincang Prima profesional, responsif, inovatif, mahir, dan akurat. Baik, pemirsa atau sahabat sehat, tentunya sore hari ini atau siang hari ini kami telah menghadirkan narasumber yang tentunya untuk siap membahas mengenai kesehatan mental di setiap fase kehidupan, yaitu kami telah menghadirkan Dr. Dini Rahmawati, MPSI, psikolog klinis, dan tentunya kami akan langsung menyapa beliau untuk siang hari ini. Baik, kita langsung saja menyapa beliau. Selamat siang, Ibu Dini. Selamat siang. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat ya, Ibu? Sehat. Ya, dokter, ini kita akan mengangkat tema kesehatan mental di setiap fase kehidupan. Untuk siang hari ini, Bincang Prima bersama RSB Batam mengenai mental ini, dokter. Ya, kita kalau berbicara tentang mental, ya memang sedikit banyaknya jarang kita ketahui apakah seseorang itu terkena mental atau tidak, seperti itu ya, Dok, Ibu ya. Nah, mungkin sebelum kita lebih lanjut lagi nih, Bu Dini, ya, mungkin Ibu bisa menjelaskan sebenarnya kesehatan mental itu apa sebenarnya dan mengapa isu ini sangat penting untuk zaman sekarang ini, Bu Dini. Baik, silakan. terima kasih Mas Putra. Jadi kesehatan mental itu mungkin kalau misalnya kita mau memberikan edukasi kepada sahabat sehat semua, cara memahaminya itu sebenarnya itu adalah kolaborasi antara pikiran, emosi, dan juga perilaku. Nah, 3 hal itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, perilaku yang seperti apa yang mungkin diperlihatkan oleh orang ini, itu pasti dipengaruhi oleh emosi yang dia rasakan saat itu. Lalu emosi itu dihasilkan oleh siapa? Dihasilkan oleh pikiran. Nah, jadi dalam kehidupan manusia, saat kita itu berinteraksi, saat kita itu mungkin menjalani kehidupan sehari-hari, itu 3 aspek besar itu tadi, itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, untuk menyatakan individu ini sehat atau tidak secara mental, itu kita harus cek ada sesuatu yang berbeda nggak dari cara dia berpikir mungkin, atau emosinya mungkin, atau justru perilakunya. Itu ceknya seperti apa, dokter? Apa yang harus kita lakukan? Contoh, ada orang yang mungkin dia jarang marah, jarang sekali marah, tidak pernah marah kalau kata orang-orang di sekitarnya dia. Nah, logikanya, idealnya, setiap kali kita itu merasakan sesuatu tidak nyaman di diri kita, kita marah, itu sebenarnya masih normal. Tapi mengeluarkannya itu yang mungkin agak sedikit berbeda. Ya. Nah, tapi orang ini ada suatu peristiwa yang seharusnya normalnya ini marah, tapi dia tidak marah. Nah, apakah emosinya itu tidak ada? Tidak mungkin, setiap manusia pasti punya emosi. Nah, tapi pada suatu hari, tiba-tiba ada peristiwa kecil yang terjadi pada individu ini, lalu tiba-tiba dia meledak. Marahnya benar-benar besar sekali. Nah, itu sebetulnya bukan gara-gara peristiwa yang baru terjadi, tapi akumulasi. Nah, akumulasi artinya dipendam. Iya. Apa yang membuat individu ini sampai memendam emosinya? Nah, pikirannya apa tentang si emosi? Apakah emosi itu jelek? Apakah emosi itu tidak bagus? Apakah destruktif? Nah,
individu bisa memiliki pikiran-pikiran tertentu mengenai dirinya dia sendiri. Nah, disitulah kadang-kadang bisa membuat manusia itu memiliki kesalahan-kesalahan berpikir yang mempengaruhi aspek emosi dan juga aspek perilakunya. Nah, jadi dari sana kita akan melihat lingkarannya pasti akan selalu seperti itu. Apakah ada masalah di cara dia berpikir, cara dia melihat dunia? Apakah ada sesuatu di emosinya dia? Apakah terlalu ditahan sama dia atau terlalu dia umbar? Nah, dan juga tentang perilakunya. Nah, perilaku yang seperti apa? Kurang lebih seperti itu sih, untuk melihat apakah individu ini sehat secara mental atau tidak. Apakah sehat secara mental seseorang atau individual ini bisa dilihat apakah hanya karena memang meledaknya kemarahan beliau atau bisa saja mungkin ketika dia memang tidak marah tapi dia memang ada tidak sehat? Apakah bisa seperti itu, dokter? Kadang-kadang tidak cuma emosi yang konon katanya negatif seperti marah ya. Kadang-kadang ada beberapa individu yang mungkin tidak sedang memiliki mungkin peristiwa yang membuat dia harus menangis atau harus marah atau harus merasakan emosi yang lain. Mungkin dia sedang kerja, sedang sibuk mengatur lampu mungkin seperti di studio ini. Tiba-tiba air matanya keluar. Gitu. Bisa jadi kalau kita mau menggunakan perumpamaan yang lebih mudah ya, cangkir emosionalnya itu sedang penuh. Nah, cangkir penuh itu kalau misalnya kita bawa lari, kita bawa jalan-jalan gimana? Tumpah ya. Jadi tidak perlu ada peristiwa yang luar biasa yang bisa membuat cangkir yang sudah penuh ini itu tiba-tiba keluar airnya. Nah, kurang lebih seperti itu sih untuk mengidentifikasi, oh ini kayaknya ada something di dalam diri saya secara psikologis. Tapi Ibu banyak yang masih menganggap bahwasanya kesehatan mental itu tidak terlihat jelas gitu, dokter. Nah, ada juga bagian bahwa dia ini memang bukan sakit, bukan mentalnya yang kena, emang nggak bener aja orangnya seperti itu. Tapi kan kita kan tidak boleh berpikir seperti itu. Nah, seberapa berbahaya nih, dokter? Apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Jadi kalau misalnya luka fisik, ini kita coba bandingkan saja ya. Luka fisik misalnya Mas Putra jalan nih, jatuh, memar hari pertama ada warnanya, hari kedua, hari ketiga, hari keempat dan seterusnya gitu. Tapi luka psikologis itu kalau pakai perumpamaan yang luas sekarang ini ya, yang umum, sakit tapi nggak berdarah. Mungkin lebih simpelnya mungkin dokter, angin tidak bisa terlihat seperti itu. Betul sekali. Seperti itu, tapi terasa. Mungkin dulu waktu pas zaman masih kecil kan kadang-kadang anak-anak suka bercanda ya, ih gendut-gendut, ih item-item gitu ya. Nah, mungkin oh ya sudah. Tapi itu sebenarnya menyakiti hatinya. Sudah kena. Setelah itu dia masuk ke remaja. Remaja mungkin mulai berjerawat gitu ya. Oh, jerawat. Nah, mungkin kena lagi. Sampai berikutnya, sampai akhirnya cangkir emosionalnya itu tadi muncul dan penuh, disitulah dia meledak. Dia nggak bisa fokus, dia nggak pede, dia jadi introvert gitu, seperti itu. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi dia tidak menjadi individu yang nyaman dengan dirinya sendiri, kurang lebih seperti itu. Jadi luka psikologi itu biasanya yang saya sering temukan ya, jarang terjadi gara-gara peristiwa 1 tahun atau 2 tahun belakang, jarang. Setelah kita telusuri dengan asesmen yang sangat mendalam, oh ternyata ini masalahnya sejak dia usia 7 tahun kadang-kadang. Padahal individu yang datang ke saya ini sudah usia 27 tahun. Nah, jadi luka psikologi itu tidak langsung tampak, tapi dia biasanya terakumulasi. Nah, itu yang membuat kadang-kadang itu banyak individu yang datang mencari pertolongan profesional itu sudah agak dalam luka psikologisnya. Yang seperti Ibu katakan tadi, akumulasi dari yang dikena itu ya. Akumulasi, benar-benar. Jadi kalau misalnya sebenarnya mungkin beberapa individu mereka sadar ini kayaknya tidak menyenangkan nih, ini perkataannya menyakiti hatiku, kok emosiku jadi tidak terlalu nyaman setelah mendengarkan kata tertentu seperti itu. Tapi kadang-kadang kita kan sering abai. Nah, sering tanpa sengaja kita abaikan, kita menganggap itu bercanda mungkin, kita menganggap mungkin itu lagi marah aja, atau ini bukan masalah besar, kita abaikan sehingga dia bertumpuk. Nah,
akumulasi itu pada suatu hari saat imun, saya menyebutnya imun mental ya. Nah, saat daya tahan mental kita itu lagi tidak bagus, hal peristiwa kecil aja itu bisa meledakkan dia. Nah, kurang lebih seperti itu sih Mas, dinamikanya. Oke, Ibu, ini kan sesuai dengan tema kita, kesehatan mental di setiap fase kehidupan. Artinya kesehatan mental ini ada fase-fasenya dong, Ibu ya. Ada. Apa saja Ibu? Jadi saat pendidikan psikologi dulu ya, untuk jadi psikolog klinis itu kita mempelajari lifespan development-nya manusia. Jadi perkembangan manusia sepanjang masa di aspek psikologinya. Jadi untuk anak-anak mereka punya tekanan psikologi sendiri. Untuk remaja itu punya sendiri. Untuk dewasa, dewasa awal, pertengahan, dewasa akhir itu punya permasalahan atau tekanan psikologi sendiri. Lansia itu juga. Jadi setiap fase kehidupan itu punya satu ciri khas kondisi psikologis yang mempengaruhi dia akan menjadi individu yang seperti apa. Oke, mungkin kita mulai dari kesehatan mental pada anak sama remaja dulu mungkin Ibu ya. Boleh, ya silakan. Ya, jadi kalau misalnya kesehatan mental pada anak itu biasanya anak-anak yang datang ke polisipsikologi ya, itu banyak yang dikeluhkan oleh mungkin guru atau mungkin dari orang tuanya sendiri. Nah, karena anak-anak kan mereka masih terlalu muda untuk memahami atau punya insight mengenai dirinya sendiri. Nah, keluhannya itu kadang-kadang yang paling umum yang sering saya saya temui ya. Iya, ini anak nggak fokus. Nah, kebanyakan main HP mungkin. Nah, seperti itu ya. Terus nggak bisa diam dan lain-lain sebagainya. Nah, biasanya kalau sudah seperti ini, kadang kita nggak langsung judgement. Oh, jangan-jangan kecemasan. Oh, jangan-jangan gangguan apa? ADHD mungkin gitu ya. Aktif mungkin seperti itu. Hiperaktif. Nah, kita biasanya tidak langsung ke sana. Kita biasanya asesmen dulu secara mendalam. Nah, yang paling sering kita lakukan adalah kita tes IQ-nya dulu. Karena kadang-kadang anak dengan IQ yang sangat tinggi itu memang butuh stimulasi yang sangat banyak sekali. Karena pikirannya itu selalu lapar. Sehingga dalam bentuk perilaku akan seperti apa? Nggak bisa diam. Dia akan selalu mencari sesuatu supaya ini bisa terus berjalan dengan nyaman. Nah, kalau anak-anak mencari stimulasi kan tentu bukan hal yang indah ya. Mungkin dia akan membongkar HP orang tuanya atau mungkin malah gunting-gunting barang-barang di rumah gitu. Nah, sehingga orang tua salah melihat perilaku anaknya sebagai sesuatu yang negatif. Nah, itu yang sering saya hadapi karena mengasuh anak dengan IQ yang terlalu tinggi itu memang butuh challenge yang luar biasa. Betul. Ya. Terus berikutnya lagi tentang fokus. Setelah fokus biasanya IQ-nya tidak ada masalah. Oh, ada apa ini? Nah, biasanya yang kita cek itu adalah gaya belajar. Oh, ternyata gaya belajarnya ini kinestetik. Kinestetik itu anaknya mungkin saat belajar dia akan main-main sesuatu, tangannya nggak bisa diam atau seperti apa. Dia mungkin tidak sama seperti anak yang visual. Anak visual itu kemana gurunya pergi, dia akan ikut. Iya. Akan dilihat sama dia ibu gurunya. Akan tampak seperti anak yang konsentrasi sekali di kelas. Fokus sekali untuk melihat. Ya. Bandingkan dengan anak kinestetik. Anak kinestetik akan tampak seperti anak-anak yang mungkin nggak bisa fokus, nggak bisa diem. Nah, saat itu udah dicek, kita biasanya akan memberikan rekomendasi. Nah, kita rekomendasikan cara belajarnya begini ayah bunda. Si dedeknya ini cara belajar yang ideal bagi dia seperti ini. Kita cobakan dulu. Nah, saat itu biasanya kita akan kolaborasi dengan sekolah juga, gitu. Sehingga anak ini itu bisa tumbuh menjadi seorang anak yang sehat secara psikologi, bebas dari judgement juga. Karena kadang-kadang kan anak yang terlalu aktif itu langsung hiperaktif, langsung begini, langsung begitu gitu. Bandel seperti itu ya. Iya, betul sekali. Tapi saat kita sudah melakukan asesmen secara mendalam, kita sudah tahu IQ-nya bagaimana, kita sudah tahu gaya belajarnya seperti apa, kita kolaborasikan itu di rumah dan juga di sekolah. Nah, anaknya mungkin akan lebih
bisa mengembangkan potensinya dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk kasus anak ya, Bang. Iya. Jadi yang sudah Ibu jelaskan tadi sebagai orang tua atau guru di sekolah, apa yang harus diwaspadai jika anak itu bisa mengalami gangguan emosional atau mental itu sendiri, dan apa yang harus dilakukan? Iya, betul. Saat anak mengalami kondisi-kondisi yang membuat dia mungkin tidak nyaman secara psikologis, hal pertama yang paling nampak itu kalau untuk guru di sekolah, jelas fokus. Nah gitu ya, fokusnya mungkin akan terganggu. Nah terus setelah itu sosialnya dia, biasanya mungkin agak ceriwis, biasanya mungkin rajin menyapa, ini tiba-tiba lebih pendiam. Nah, itu mungkin ada sesuatu yang membuat anak ini tidak nyaman. Untuk orang tua di rumah, mungkin kurang lebih sama, tapi mungkin anak ini akan punya kecenderungan menempel pada orang yang mungkin sangat dekat sama dia, mungkin ibunya. Jadi tidak mau lepas dari ibunya, karena ya itu tadi, anak bisa mengalami gangguan kecemasan, bisa. Tapi anak tidak seperti orang dewasa yang mampu memberi informasi itu ke orang lain. Betul. Nah, sehingga apa? Mereka akan mencari cara yang mungkin yang mereka tahu aja saat ini. Ya udahlah, diam aja. Nah, sehingga dia mungkin tidak terlalu tertarik dengan orang-orang di sekitarnya. Sosialnya mungkin akan sedikit berkurang. Atau mungkin dia akan menempel sama ibunya tanpa tahu dia kenapa saya tiba-tiba menempel. Nah, kurang lebih gitu sih. Artinya itu anak itu juga walaupun diam, ya seperti Ibu jelaskan tadi, diam dan juga mungkin sering menempel juga sama orang tua juga sepeka. Ya, seperti itu ya. Betul. Ini ada apa dengan anak saya seperti itu ya? Iya, betul sekali. Ya. Jadi saat anak menunjukkan gejala-gejala yang mungkin agak rewel ya, atau mungkin malah diam sekali, atau mungkin malah menempel sekali. Nah, itu kita harus sedikit bertanya kepada anak ini, ada apakah gerangan? Pun kalau misalnya memang anak belum bisa menjelaskan itu, ya kita bisa bawa ke profesional, mungkin kita bisa bantu untuk membongkar ada apa dengan kondisi anak yang mungkin sedang terjadi saat ini. Baik. Sampai saat ini masih ada Ibu pasien yang anak-anak dan remaja yang mendatangi dok Ibu sendiri? Iya, untuk anak-anak itu cukup banyak dan biasanya memang rekomendasi dari bunda-bunda di sekolahnya ya, karena kebanyakan itu akibat kurang fokus. Nah, tapi setelah kita lakukan pemeriksaan betul-betul mendalam, IQ-nya, gaya belajarnya, itu sudah kita amankan. Jadi ini bukan ADHD, itu bukan gangguan psikologi berat lainnya, gitu ya. Itu akhirnya sedikit banyak bisa membantu anak ini supaya lebih nyaman dengan proses belajar yang sesuai untuk dia. Kalau untuk remaja sendiri, itu kadang-kadang sering datang karena untuk curhat atau seperti apa? Tapi lebih ke arah karena orang tua kadang-kadang lupa kalau anak remaja itu adalah seorang anak yang sedang belajar menjadi orang dewasa. Nah gitu. Jadi kadang-kadang menarik nih, Mas Putra. Ada orang tua datang ke polipsikologi, mereka mengeluhkan anaknya A, B, C, D, E, F, G gitu. Oke lah, baik. Anaknya akhirnya dibawa masuk ke poli. Saya ajak ngobrol. Saya tidak menemukan gangguan apapun kayaknya. Di anak tersebut? Nggak ada. Ini adalah remaja normal. Nah, tapi kan saya paham tentang remaja normal itu seperti apa. Orang awam kan tidak, gitu. Nah, akhirnya biasanya saya akan menjelaskan kepada orang tua, anak-anak dengan remaja pola asuhnya sudah harus berbeda. Nah gitu. Harus seperti apa jadinya, Bu? Jadi kalau misalnya dulu anak-anak mungkin Dek nggak boleh ke sana. Kenapa? Pokoknya mama bilang nggak boleh, titik, sudah ya. Nah kalau remaja prosesnya agak panjang. Dek nggak boleh ke sana. Kenapa? Kita harus jelaskan. Kadang berdebat. Nah kadang-kadang kan kalau proses berdebat itu beberapa orang tua ya, kembali lagi saya nggak menyalahkan siapapun karena nggak ada sekolah jadi orang tua ya. Nah kadang-kadang itu menganggap ini kayak melawan, sehingga anak saya atau si dedek yang manis baik budi dulu itu kok jadinya seperti ini ya setelah remaja. Nah akhirnya
kondisi anaknya seperti apa dan juga orang tuanya itu mungkin perlu modifikasi pola asuh, itu saya terjemahkan ke dalam kata-kata yang mungkin bisa diterima oleh anak dan juga mungkin bisa diterima oleh orang tua. Jadi pola asuhnya harus dimodifikasi, tidak boleh sama untuk anak-anak dengan remaja, kurang lebih gitu. Oke, Ya. berarti ada ini ya, ada penanganan yang berbeda-beda juga ya, Ya, Ibu berbeda-beda semuanya. nggak bisa sama semua gitu. Oke, Ibu, satu pertanyaan lagi sebelum kita ke pariwara, Ya. apakah di zaman sekarang ini kita ketahui bahwasanya sudah masuk di zaman digitalisasi Ya, betul. atau zaman gadget gitu ya? Ya. Apakah berpengaruh ini, Ibu, untuk penggunaan gadget atau media sosial terhadap kesehatan mental mungkin anak atau remaja? Ya, banyak sekali kaitannya. Oke. Jadi kita masuk ke remaja sebagai kelompok usia yang mungkin paling banyak mengakses terhadap gadget Betul, ya. Nah, betul. remaja itu mereka itu punya keinginan untuk diterima lingkungannya itu sangat tinggi sekali. Oke. Jadi misalnya kalau misalnya ada di sebuah kelompok, kalau anak sekarang bilangnya circle ya, Circle, nah, betul, gitu ya. betul. Di suatu circle-nya sekarang lagi pakai sepatu merek tertentu. Nah, anak ini akan merasa tidak akan diterima kalau dia pakai sepatu merek yang berbeda. Oke. Nah, sehingga apa? Dia akan minta entah dengan cara apa ke orang tuanya supaya dia mirip. Nah, kalau sepatu mungkin masih bisa dibeli sama orang tua, tapi kalau misalnya sudah hal-hal yang Betul, lain, betul. nah itu kadang bisa menjadi konflik. Nah, ya. penggunaan media sosial itu kan media sosial itu kadang-kadang antara nyata dengan tidak ya. Betul. Nah, Dunia maya seperti apa? iya, itu ya, Bu, dunia ya? mayanya itu seperti apa. Nah, tapi kadang-kadang saat melihat anak seusia dia mungkin sudah beli punya mobil sendiri atau mungkin sudah punya barang-barang yang dibeli sendiri gitu. Ini nggak mau ketinggalan. Iya. Karena apa? Keinginan untuk sama dengan orang-orang atau anak-anak yang seusia sama dia. Karena bagi remaja sedikit berbeda dengan lingkungan sosialnya itu menimbulkan kecemasan tersendiri juga, Mas. Nah, kalau kita orang dewasa mungkin ya udahlah, nggak bisa, ya kenapa, kan seperti itu ya. betul. Kalau remaja tidak. Kalau dia tidak bisa sama, dia akan merasa dia nggak diterima atau bukan bagian dari kelompok. Nah, itu bisa menimbulkan kecemasan. Sehingga usia remaja itu usia yang memang penuh dengan badai dan juga tekanan. Gitu ya. Karena apa? Secara fisiologis mereka berkembang, secara psikologis mereka juga berkembang. Tapi kadang-kadang kalau misalnya perkembangan itu tidak didampingi oleh mungkin orang dewasa yang memahami mereka, nah itu bisa menimbulkan tekanan-tekanan yang lebih dahsyat lagi. Seperti itu kalau di kalangan remaja. Nah, kalau sudah hal seperti itu terjadi nih, Bu Ya. Dini, artinya kan tidak semua orang tua itu bisa menuruti. Iya, betul. Tidak semua orang tua juga bisa mengiyakan. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan orang tua itu? Nah, yang dilakukan orang tua yang pertama itu adalah komunikasi dulu. Nah, kita harus punya jembatan komunikasi yang nyaman dengan anak. Nah, tapi kadang-kadang ya komunikasi antara anak dengan orang tua ini kan biasanya beberapa ya, nggak semua gitu. Agak monolog ya. Betul. Orang tua yang ngomong, wah panjang kali lebar. Anaknya tidak bisa menjawab apapun. Nah, sehingga kadang-kadang ada anak-anak yang memilih untuk ya udahlah diam aja, ditahan sendiri. Nah, orang tua tiba-tiba udah nyadar, loh kok anak saya udah nggak pernah ngobrol sama saya lagi. Nah, padahal saat komunikasi kita itu tetap jalan, tetap dua sisi seperti itu, banyak sekali hal-hal yang bisa membantu anak untuk melalui proses menjadi remaja ini dengan lebih sehat. Gitu ya. Karena apa? Ini anak yang sedang belajar menjadi orang dewasa. Dia butuh bimbingan. Dia tidak butuh mungkin nasihat yang panjang kali lebar, tapi lebih ke arah kolaborasi. Jadi orang tua saat ada anak remaja, sedang mengasuh seorang remaja, idealnya itu adalah komunikasinya itu memang dua arah. Komunikasi dua arah, ya kita diam dulu, setelah itu anaknya ngobrol, setelah itu giliran, dan di situ kita juga mengizinkan mereka untuk memilih. Nah, kalau memilih A, konsekuensinya ini Adek. Kalau milih B, konsekuensinya begini Adek. Gimana? Silahkan dipilih. Dan kita harus konsisten. Nah, di situ kita tegas.
saat batasan-batasan itu ndak ada, itu biasanya remaja banyak yang mungkin kebablasan. Nah, kurang lebih seperti itu sih untuk orang tua yang mungkin memiliki anak remaja di rumahnya, gitu. Oke, itu dia penjelasan dari Ibu Dini ya, sahabat sehat ya. Jadi memang dari orang tua dan juga anak yang sudah remaja yang akan menuju ke dewasa ini memang betul-betul butuh untuk bimbingan yang benar gitu ya Ibu ya, dan juga memang ketika berbicara komunikasi antara anak remaja bersama orang tua itu memang harus ada take and give ya, mendengarkan juga menjelaskan seperti itu Ibu ya. Baik Ibu, kita ke break dulu sebentar dan sahabat sehat jangan kemana-mana, kami segera kembali tentunya bersama kami Bincang Prima bersama RSBP Batam. Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Ya, sahabat sehat, kembali lagi bersama kami di Bincang Prima bersama RSBP Batam, Bincang Prima profesional, responsif, inovatif, mahir, dan akurat. Tentunya kita masih bersama Ibu Dini Rahmawati selaku psikologis klinis tentunya. Dan kita masih membahas mengenai kesehatan mental di setiap fase kehidupan. Baik, Bu Dini, kita tadi di segmen yang di awal kita sudah membahas apa itu kesehatan mental, kemudian juga bagaimana kesehatan mental kepada anak dan remaja. Nah, di segmen kali ini kita sahabat sehat dan Ibu Dini mungkin kita bisa membahas untuk kesehatan mental usia produktif, dewasa atau ya dewasa lah seperti itu Ibu Dini. Mungkin di usia produktif ya ini Ibu ya. Tantangan mental apa nih yang mungkin yang sering terjadi atau dialami masyarakat saat ini, Ibu Dini? Iya, baik. Mungkin untuk usia produktif akan banyak yang
relate ya. Iya. Nah, seperti itu. Jadi Ini kan nggak beda dikit nih ya kalau udah dewasa ya, banyak sekali yang dipikirkan nih. iya. Ibu. Jadi yang paling khas pada usia produktif itu adalah stres. Stres. Iya. Oke. Jadi stres itu adalah semacam tekanan psikologis yang mungkin bisa diakibatkan oleh pekerjaan mungkin, terus diakibatkan oleh lingkungan sekitarnya, atau mungkin yang pasangan seperti itu, atau mungkin anak, atau malah orang tua dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi kembali lagi stres itu sebenarnya kalau misalnya bisa kita regulasi, itu sebenarnya bisa diatasi dengan baik. Oke, Nah, seperti apa itu? jadi regulasi stres itu setiap individu itu punya cara yang berbeda-beda. Jadi ada orang yang mungkin mengatasi stresnya itu dengan macam-macam cara. Mungkin dengan healing atau seperti apa gitu Iya, ya Ibu? banyak Ya, yang banyak bilang caranya. healing Gitu ya, ya, Ibu ya. Iya. Tapi saat kita stres itu pada dasarnya, pada umumnya individu itu akan melakukan empat hal. Apa Nah, saja itu? yang pertama mungkin kita fight dulu. Fight. Kita melawan. Oke. Udah hadapin aja ini kerjaan, ya selesaikan. Oke? Yang penting saya kerja udah selesai gitu Iya, ya Ibu. betul. Ya. Ada juga yang flight, Fly. kabur. Oke. Ya. Terus ada juga yang freeze, diam. Ada juga yang fawn. Oke. Fawn itu jadi jinak. Nah, kurang lebih seperti itu. Dari 4 mekanisme ini, itu individu bisa memilih sesuai dengan kondisi yang ada saat itu. Dia bisa melawan, dia bisa diam dulu, dia bisa Kabur, menurut mungkin. dulu, dan lain sebagainya. Nah, tapi saat 4 mekanisme ini, itu mungkin sudah dilakukan, tapi mungkin masih belum bisa merilis stres itu tadi, itu biasanya akan menimbulkan kondisi psikologis yang lain. Seperti apa itu Bu? Nah, ya, macam-macam. Jadi kalau stres itu 1 hari 2 hari kita stres itu mungkin masih oke. Masih nggak ada masalah. Tapi kalau sudah lebih dari 2 minggu, nah hati-hati. Dan kalau misalnya setelah 2 minggu itu sudah mulai tidak nyaman tidur, entah tidurnya terlalu sedikit atau tidurnya terlalu banyak, atau mungkin tidurnya normal tapi bangun kok masih pegel, masih ngantuk. Terus makannya terlalu banyak atau terlalu sedikit. Nah, itu bisa menjadi tanda-tanda kalau stres ini sudah bertransformasi menjadi gangguan lain. Bisa jadi mungkin kecemasan, bisa jadi mungkin depresi. Nah, dari sana itu biasanya individu akan mulai menunjukkan simptom-simptom tertentu atau tanda-tanda tertentu menuju ke arah 2 gangguan itu tadi. Nah, kalau tidak ditangani dengan baik, ada satu kondisi psikologi namanya distimia. Jadi individu ini dia punya simptom depresi yang jelas sekali. Tapi dia masih tetap bisa bekerja, dia masih tetap bisa mengurus anak, dia masih tetap bisa sekolah. Tapi moodnya itu mood orang-orang dengan kondisi depresi itu tadi. Nah gitu. Terus ada juga individu yang mungkin mengalami gangguan kecemasan. Tapi mungkin diabaikan oleh dia. Nah, biasanya badan kita itu selalu memberikan tanda. Nah, tanda kecemasan yang biasanya sering membuat individu usia produktif datang ke poli saya itu adalah setiap hari Senin, itu setiap kali dalam perjalanan ke kantor asam lambung naik. Nah, Itu kenapa? Apakah deg-degan atau seperti apa untuk menemui Ibu? Atau mungkin deg-degan, atau mungkin memang tangannya berkeringat, Betul. atau mungkin dia Nggak tahu nih mau jawab apa nanti panik. Iya, Nah, panik, seperti iya, itu. Jadi itu sebenarnya adalah tanda-tanda yang ditunjukkan oleh badannya kita untuk gampangnya ya mungkin bos ada masalah nih, tapi badan kan tidak bisa bicara kalau kita abaikan, ya kan? Akhirnya ya itu banyak sekali kondisi-kondisi fisiologis yang ternyata setelah dicek, ya secara fisiologis nggak ada masalah, jantungnya bagus, tapi kok deg-degan, paru-parunya sehat, tapi kok basah tangan gitu tapi kok tangannya basah, tapi kok sulit untuk bernafas. Terus setelah itu migrain, tapi sarafnya bagus. Terus setelah itu asam lambung, dicek tidak ada masalah, lambungnya indah. Nah, jangan-jangan karena memang badan kita itu punya mekanisme untuk
kondisi-kondisi psikologi itu yang mungkin terabaikan itu muncul dalam bentuk gangguan fisik. Nah, itu ada, dan itu kadang-kadang sering sekali terjadi pada individu-individu yang masuk di usia produktif itu, gitu Mas. Oke, nah kalau seperti itu, kalau kita biarkan gitu Ibu, ya apakah akan berkembang menjadi gangguan mental yang sangat akut sekali atau berubah menjadi depresi banget atau seperti apa itu? Iya, iya. Nah, biasanya kalau misalnya kondisi sudah stres 2 minggu, diabaikan, sebenarnya dia sudah menunjukkan simptom mungkin depresi atau simptom mungkin gangguan kecemasan. Biasanya kalau sudah masuk ke kondisi seperti ini, hal-hal di sekitarnya dia itu mungkin akan tidak lancar lagi. Mungkin pekerjaan terganggu, ya. Dia seharusnya ada meeting di mana, tapi karena dia punya mungkin gangguan kecemasan, dia jadi nggak datang. Atau mungkin dia disuruh presentasi, tapi tiba-tiba dia mengalami panic attack, gugup sehingga, atau seperti apa itu? Ya, kurang lebih seperti itu, sehingga produktivitas akan menurun. Nah, saat produktivitas menurun, nah di situ orang biasanya baru sadar. Ada apakah gerangan? Nah, jadi banyak sekali individu-individu yang mungkin sudah mengalami kondisi ini selama mungkin udah 3 bulan yang lalu Bu, atau udah 6 bulan yang lalu, atau malah udah setahun yang lalu, tapi baru datang ke polipsikologi saat kondisinya mungkin sudah masih bisa ditangani, tapi sudah ada efek samping di hal-hal di sekitarnya dia. Kurang lebih seperti itu sih Mas. Artinya ini kan ya untuk dewasa ya, Ibu ya, untuk kesehatan mental tersebut. Artinya dari kita sendiri ini harus tahu ini yang terjadi dengan diri kita sendiri gitu Ibu. Betul. Mungkin seperti ini ya, sahabat sehat dan Ibu Dini ya. Mungkin kita sebelumnya kita rajin seperti itu, kita moodnya tinggi, moodnya bagus, kemudian apa yang kita lakukan itu lancar-lancar saja, tiba-tiba kita berubah yang tidak baik seperti itu. Dan itu kita harus menyadari sendiri. Ya, benar sekali. Jadi kita harus betul-betul aware juga. Makanya self awareness itu penting sekali untuk mengetahui kondisi psikologis kita sedang sejahtera atau tidak. Nah, gitu. Jadi misalnya kita sudah ada di titik dimana kalau dulu kita suka ngumpul nih sama teman-teman. Kalau sekarang mungkin kalau anak zaman sekarang bilangnya mager gitu, di kamar aja gitu. Terus setelah itu mungkin kita dulu punya hobi tertentu. Saat kita sudah melakukan hobi itu, kok tidak ada perasaan bahagia lagi ya? Jadi itu adalah tanda-tanda. Sama halnya kita juga mungkin sering mandi, tapi sekarang jarang mandi itu seperti juga. Kurang lebih gitu. Seperti itu ya. Jadi karena saya baca di sosial media seperti itu. Ini tanda-tanda atau ciri-ciri seseorang terkena penyakit mental seperti itu, termasuk dengan yang jarang mandi seperti itu. Iya, jadi ADL-nya mungkin akan menurun gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin masih berdandan, bersolek, terus tiba-tiba sudah mulai meninggalkan itu, terus setelah itu mungkin dulu rambutnya rapi gitu kan, tapi memilih untuk ya udah 2 minggu enggak cuci muka, enggak cuci rambut, ya merasa fine-fine saja. Nah, itu biasanya patut kita curigai ada apakah gerangan. Nah, kurang lebih begitu sih. Baik Ibu Dini, bagaimana seseorang itu bisa membedakan atau mengetahui bahwasanya untuk membedakan stres biasa dengan stres yang mungkin kita betul-betul harus perlu bantuan profesional ini Ibu? Baik. Stres biasa itu biasanya terjadi misalnya kita menemukan peristiwa yang membuat kita stres. Stresornya itu apa ya? Hari pertama, hari kedua dan seterusnya sampai 14 hari setelah itu biasanya dia akan kurvanya itu naik, setelah itu mungkin akan menurun dengan berjalannya waktu sampai 14 hari. Saat hari ke-14 kondisi mental kita atau kondisi mood atau suasana hati kita masih sama seperti di hari pertama atau di minggu pertama, mungkin itu sudah saatnya kita mencoba untuk mencari bantuan profesional. Seperti psikolog gitu ya? Seperti psikolog, seperti psikiater. Jadi itu bisa kita jadikan opsi untuk diajak berbicara. Ada apakah gerangan? Betul, gitu. Seperti itu. Tapi ini kan dokter ya, lagi-lagi nih, balik lagi pada diri kita sendiri, sahabat sehat ya. Karena kebanyakan ada juga masih kita temukan beberapa di luar sana nih Bu Dini ya.
kita mau ke psikolog nih, Ya, tapi kita takut nih, ya, takut ingin semuanya kan keluar nih, apa yang kita Iya, pendam, betul. takut sama psikolognya juga, Iya. kemudian takut dibilang orang gila ngapain ke Iya. psikolog, kan ada seperti juga ada Ibu ya. Ya, Nah itu ada. bagaimana kita mau ganti mindset orang juga susah nih, Ibu Dini. Nah, kalau dari Ibu Dini sendiri nih bagaimana nih supaya kita memang oke, saya perlu memang harus ke psikolog seperti Iya, itu. baik. Kalau misalnya untuk usia-usia produktif ya, yang mungkin sudah merasakan, oh ada tanda-tanda nih, Iya. yang kayaknya saya butuh bantuan profesional Iya. untuk berbicara. Gitu. Mhm. Nah, mungkin kita tidak bisa mengendalikan pikiran Betul, orang, memang. emosi orang, dan perilaku orang. Mhm, Nah, mhm. ketakutan kita untuk datang ke psikolog, oh nanti dibilang kurang 2 sendok, kurang 1 sendok gitu ya. Banyak yang seperti itu, Iya. Ibu. Itu sebetulnya kembali lagi saat kita sadar sepertinya saya butuh profesional, itu sebenarnya kita sudah setengah menuju self awareness itu tadi. Nah, kita pergi ke psikolog itu bukan untuk menyenangkan orang loh, Oke. lebih ke menyelamatkan diri kita, ya. dan juga mengenal dirinya kita. Nah, pergi ke psikolog itu tidak perlu menunggu harus stres dulu, harus depresi atau cemas dulu, Betul, belum. betul. Nah, misalnya Mas Putra sendiri mungkin selama ini cuman dapat informasi, oh kayaknya orangnya ekstrovert deh, orangnya begini, orangnya begitu gitu. Itu tahu dari mana? Kan dari orang lain kan. Iya. Nah, kalau misalnya di psikolog, kalau misalnya memang mau kita lakukan tes kepribadian, kita lakukan tes kepribadian. Oke. Jadi kita jauh lebih mengenal diri kita. Saat individu itu sudah aware sekali, oh saya individunya seperti ini, saya punya cara menyelesaikan stres seperti ini, kita udah betul-betul kenal diri kita jadi lebih tahu kalau misalnya ada yang sedikit berubah dari kita harus apa gitu ya, nanti ya. kita harus apa itu kita sudah paham. Dan juga misalnya kalau kita sudah kenal dengan diri kita luar dalam secara pribadi, secara psikologis, saat kita itu bertemu dengan peristiwa atau individu lain yang mungkin ini kayaknya akan merusak saya, kita udah punya batasan sendiri dan kita menyelamatkan diri kita. Nah, jadi lebih ke arah preventif sebetulnya. Jadi pergi ke psikolog itu bukan berarti harus stres dulu, depresi Harus gila dulu gitu ya, nggak Iya, mungkin seperti iya. itu ya. Tidak perlu iya, ya. Jadi iya. kalau misalnya kita cuma ingin melakukan self development sekalipun, Iya. itu bisa kita bantu di sana. Jadi kalau pakai perumpamaan lagi ya, kalau misalnya mobil itu rusak kan kita nggak nunggu benar-benar macet ya. Iya. Nah gitu. Tapi kita udah terasa, Iya. ya kan? Kayaknya ini ada masalah nih Mungkin dengan bannya pecah atau bannya bocor seperti itu. kita kan udah terasa gitu. Nah, mhm. saat sudah terasa itu, kita tidak melakukannya untuk orang lain, Untuk kita. tapi kita melakukannya untuk diri kita sendiri, Oke. gitu. Dan kata lain mungkin seperti ini Ibu ya, yang Ya. tahu diri kita sendiri adalah kita sendiri, Betul. bukan orang lain seperti itu ya Ibu Betul. Dini. Orang bisa berbicara apapun, orang bisa memiliki emosi apapun terhadap kita, orang bisa melakukan segala macam hal terhadap kita. Perilakunya itu di luar kendalinya kita. Yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita. Pikirannya apa? Oh, saya butuh ke psikolog nih. Emosinya apa? Aduh, malu, misalnya gitu ya. Ada yang seperti itu juga. Ada gitu. Dan perilakunya apa? Ya mungkin menunda-nunda. Tapi kembali lagi, kebutuhan untuk menjaga kesehatan mental itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisiknya kita. Kita menjaga kesehatan fisik itu dengan cara apa? Makan teratur, istirahat, olahraga, ya kan? Kalau kesehatan mental gimana? Nah itu juga, kita juga itu bingung harus apa ini sebenarnya Yuk, gitu. ayo datang, kita akan mencoba mencari cara merawat kesehatan mental karena tiap individu itu akan berbeda, Mas. Gitu. Ada individu yang mungkin cara dia merawat kesehatan mentalnya itu dengan olahraga, jogging, ada gitu kan, karena dia merasa happy setelah itu. Tapi ada juga individu, salah satu pasiennya saya ini unik sekali, dia menjaga kesehatan mentalnya dengan pakai make up. Pakai make up? Iya, memakai make up itu dia bisa memboosting moodnya dia. Ya, lakukan, it's okay. Jadi setiap individu itu punya cara yang berbeda-beda. Dan saya juga ada dengar juga nih Bu Dini ya, untuk melawan atau menghindar yang namanya sakit mental itu dia kadang-kadang
nyuci mulu nih gitu, melakukan pekerjaan rumah nih seperti Ya, itu, nggak bisa ada. diem nih seperti Ya, itu. Ada juga seperti itu ya, ada. Bu ya. Ada yang seperti itu gitu. Nah, saat itu memang membantu, oke, pertahankan. Oke. Tapi saat itu sudah kita lakukan, rumahnya udah bersih sekali kalau dia punya coping strategi seperti itu ya. Tapi emosinya masih belum berubah, monggo silakan datang ke Poli, kita akan bantu seperti itu. Ya. Artinya mindset yang seperti itu kita buang jauh-jauh Iya, gitu ya, Bu ya, betul. dan jangan mendengarkan apa kata orang seperti itu ya, Benar, Bu ya. benar. Iya. Dan jangan malu ya, sabar sehat ya. Iya. Tapi kami juga ingin mengetahui dari Ibu Dini sendiri nih. Ya. Pernah nggak ini kan ingin menanyakan sebuah pengalaman nih, mungkin yang sangat berat sekali ya, mungkin entah itu dari kesehatan mental anak-anak atau remaja ataupun dari dewasa atau lansia seperti itu. Apakah ada yang berat dan Ibu Dini tangani seperti itu, ada nggak sebelumnya, Bu Dini? Iya. Jadi kasus yang mungkin berat yang pernah saya tangani ya. Jadi kasusnya itu keluarga. Nah, jadi keluarga ada ayah, ibu sama anak perempuan. Nah, pola asuh terhadap dewasa awal itu pasti berbeda ya sama Betul. pola asuh anak sama pola asuh remaja. Ini dewasa awal yang sedang diasuh oleh kedua orang tua ini. Terjadi perbedaan luar biasa pola asuh antara ayah dan ibu. Ibu sangat kaku sekali, ya seperti Jenderal VOC kalau anak zaman sekarang bilang ya. Terus setelah itu ayahnya itu santai. Karena bertolak belakang jadinya ya, ibu karena sama menganggap ayahnya. anaknya ini ya itu sudah dewasa. Nah, beliau udah percaya kalau anak perempuannya ini bisa mengambil keputusan dan juga bertanggung jawab terhadap keputusan itu. Nah, sedangkan dewasa awal mereka itu ada di fase mereka itu ingin menjalani kehidupannya secara mandiri. Nah, gitu ya. Dia ingin otoritasnya dia itu ada terhadap dirinya. Nah, jadinya itu ribut. Tiga ini datang ke psikologi. Akhirnya setelah kita lakukan asesmen terhadap ayahnya, asesmen terhadap ibu, asesmen terhadap anak. Di situ kita lihat dinamikanya itu seperti apa. Nah, setelah kita sampaikan dengan mungkin bahasa yang bisa diterima oleh ibu, yang mungkin agak kaku, kita sampaikan dengan bahasa yang mungkin bisa diterima oleh anak, yang punya otoritas agak tinggi terhadap hidupnya. Terus ke ayah yang mungkin sangat santai sekali gitu. Kita setelah 1-2 sesi sendiri, setelah itu kita kumpulkan. Nah, setelah itu kita mencoba untuk lakukan rekonsiliasi terhadap pola asuh. Jadi pola komunikasi harus diperbaiki, pola komunikasi harus diperbaiki, pola asuh juga harus diperbaiki. Terus setelah itu kompak antara kedua orang tua. Karena kan ini ekstrim sekali ya perbedaannya ya. Nah, jadi di situ kita memberikan satu penanganan juga suami istri ini seperti apa saat berkomunikasi kalau misalnya pola asuh mereka ini saling tumpang tindih kan sebetulnya seperti itu. Karena walaupun sudah dewasa, walaupun sudah masuk kategori dewasa awal, anak itu tetap butuh orang tua yang kompak dalam mengasuh dia. Nah, karena untuk kasus yang sedang saya ceritakan ini memang ada kebingungan. Anaknya walaupun udah dewasa sekali. Mungkin bingungnya adalah mau dengar yang mana nih, seperti itu ya, Bu ya. Betul. Jadi ada kubu-kubuan di dalam keluarga dan itu kan sudah tidak sehat ya. Nah, jadi sesinya itu panjang, rame dan ya dalam satu keluarga itu masalah itu ternyata banyak sekali. Kalau misalnya semua pihak itu mau saling kita undang seorang profesional atau kita datang ke profesional, kita betul-betul bongkar. Nah, gitu. Jadi semua kelebihan, semua kekurangan, semua hal-hal yang mungkin positif atau negatif itu saling dibuka kartu. Nah, jadi dengan adanya konseling keluarga kemarin, psikoterapi keluarga kemarin yang saya bilang terberat ini, di situ tampak dinamika yang mungkin selama ini di keluarga-keluarga yang lain yang mungkin sebetulnya ada, tapi tidak disadari saja. Nah, gitu. Dan alhamdulillah sekarang
lancar semuanya. Mulai perlahan-lahan mulai Perlahan-lahan, harmonis lah katakan iya, seperti itu ya lebih Ibu ke ya. arah harmonis, komunikasinya Komunikasi yang paling lancar, jalan, iya. komunikasinya yang paling jalan. Oke. Itu sih, karena panjang sekali sesinya waktu itu. Betul. Kalau diceritain kita nggak akan cukup ya Iya, Ibu nggak ya. cukup. Baik Ibu, kita ke pariwara lagi, jangan kemana-mana Ya. sahabat sehat. Kita akan balik lagi tentunya bersama kami di Bincang Prima bersama RSBP Batam. Oke. Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Ya, sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bincang Prima bersama RSBP Batam. Bincang Prima profesional, responsif, inovatif, mahir, dan akurat. Tentunya kami masih bersama Ibu Dini selaku psikologis klinis yang akan kembali untuk menjelaskan tentang pembahasan kita pada siang hari ini, yaitu kesehatan mental di setiap fase kehidupan. Nah, Ibu Dini dan juga sahabat sehat, tadi kita sudah membahas untuk kesehatan mental pada anak, ya. Kemudian kesehatan mental untuk usia produktif atau dewasa tentunya. Nah, untuk di segmen terakhir atau ketiga ini Ibu Dini, kita nggak mau ketinggalan juga dong, ya. Kita harus membahas untuk kesehatan mental pada lansia itu seperti apa, Ibu Dini, dan apa yang harus dilakukan, dan peran dari orang-orang di lingkungan ini harus apa dengan lansia ini dengan kesehatan mentalnya. Silakan Ibu Dini. Baik, jadi Mas Putra, mungkin bagi beberapa sahabat sehat yang mungkin merawat orang tua di rumah atau dimanapun, ya, memang ada kondisi-kondisi tertentu pada lanjut usia yang mungkin di luar sana banyak yang bilang kembali seperti anak-anak. Betul. Ya,
Jadi kalau kita bicara tentang lifespan development atau perkembangan manusia sepanjang hayatnya, kurvanya itu menaik di usia dewasa, setelah itu akan sedikit menurun. Ya, nah di situ adalah fase lanjut usia. Penurunan pada lanjut usia itu tidak hanya terjadi penurunan secara fisik, tapi secara psikologis juga. Nah, jadi penurunan secara psikologis itu kadang-kadang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Nah, faktor yang pertama itu adalah penurunan kemampuan kognitif. Itu apa atau itu? Kemampuan berpikir kita. Nah, okay. Kalau dulu saat kita mungkin masih dewasa, masih awal-awal kuliah ya, kalau misalnya bagi anak yang merawat lansia sekarang gitu, mungkin orang tuanya kita, ayah ibunya kita, ya mereka bisa diajak ngobrol, mereka masih bisa nyambung seperti itu masih ya Ibu. Nyambung gitu. Tapi saat sekarang terjadi penurunan, jadi sering lupa, mudah tersinggung, terus mudah marah, ya mudah menangis. Nah, itu adalah bagian dari degradasinya mereka. Nah, jadi ini adalah proses yang sangat alami kalau itu sudah terjadi. Nah, apakah itu bisa dicegah? Sebetulnya tergantung dari lansia ini sendiri. Nah, kadang-kadang kan kalau misalnya lansia itu misalnya sudah masih kerja, mungkin dia masih produktif, dia masih mengasah pikirannya, masih diajak berpikir terus, dia membaca, dia melakukan banyak kegiatan, dia bekerja, dia jadinya olahraga, terpaksa olahraga gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya yang sudah pensiun, kita kan udah tahu yang harus dilakukan ya. Iya, betul. Mungkin kalau seandainya bisa berkebun, dia bisa berkebun, tapi kan yang tidak tahu melakukan apa. Benar. Gitu, jadi saat masuk di usia pensiun, itu sebetulnya lansia-lansia ini seharusnya tetap produktif. Jadi tetap berkunjung ke tempat teman-teman, saudara atau ya, seperti apa, atau mungkin jalan-jalan sore, atau mungkin berinteraksi dengan alam mungkin, ya, menjaga tanaman. Kita selalu isi dengan hobi yang berisi rutinitas. Jadi kadang-kadang tuh gini, ada beberapa anak ya sudah ayah bunda di rumah saja, disediakan neni, disediakan pengasuh untuk lansia gitu ya. Lansianya itu jadi tidak banyak ngobrol, cuman di rumah saja, cuman mungkin nonton TV saja. Nah, itu degradasinya itu bisa cepat sekali. Beda cerita kalau misalnya mungkin dalam seminggu itu mungkin diantar untuk ketemu sama teman-temannya, ya 1-2 jam saja, atau diajak untuk olahraga di tempat yang mungkin komunal. Karena menjadi lansia itu kesepian loh Mas. Betul. Sangat kesepian. Karena yang berusia seperti lansia ini itu paling cuma ada 1 atau 2 orang di dalam kompleks atau di keluarga. Dan itu pun kalau masih punya pasangan lansia tersebut ya Ibu. Bagi yang punya pasangan mungkin beruntung, mereka bisa saling ngobrol satu sama lain. Tapi bagi yang mungkin sudah ditinggalkan terlebih dahulu, mereka butuh individu-individu seusia yang ngerti rasanya. Agak susah mendengar itu gimana ya, agak sulit untuk berjalan cepat itu seperti apa. Nah, di situ kalau misalnya mereka punya komunitas seperti itu mungkin akan sangat menjaga kesehatan psikologis dari lansianya kita. Seperti itu ya. Itu berarti penanganan juga beda lagi ya. Betul. Ibu, ya? Jadi mungkin kalau bercerita sedikit ya tentang tugasnya saya dulu sebelum di RSBP. Saya menangani panti Werda. Ya. Nah, di panti Werda itu ada semacam seminggu itu 3 kali. Jadi mbah-mbah yang tidak tinggal di sana itu sengaja kita izinkan datang. Mereka akan kita berikan kegiatan. Ada yang bimbingan rohani, ada yang mungkin nyanyi, ada yang main musik, ada yang main catur, ada yang berkebun. Jadi kegiatannya itu cuma 1 atau 2 jam saja, tapi itu sangat membantu bagi lansia. Bertemu dengan individu-individu seusia mereka, bercerita tentang aduh ternyata sulit sekarang udah pendengaran berkurang, penglihatan udah berkurang. Mereka hanya butuh bercerita sebetulnya. Dengan hal sesimpel itu mereka sudah bisa
merasakan hidup mereka masih bermakna, masih Benar berguna. sekali, Ya, benar gitu, Ibu, sekali. ya. Ya. Baik, Ibu Dini, kita sebelum closing ini sangat menarik sebenarnya sahabat saya dan Ibu Nggak Dini terasa ya? Iya, untuk membahas kita cuman ini ada pertanyaan ini Ya, Ibu silakan. Dini ya dari sahabat sehat yang sedang menyimak kita pada siang hari ini, mungkin bisa dijawab dengan singkat mungkin dari Ibu Dini ya. Ini apakah ada perbedaan ini Ibu Dini untuk pola asuh anak yang masih memiliki keluarga yang lengkap seperti ayah dan ibu Ya. dengan pola asuh anak yang single parent ini Ibu Dini? Ya, baik. Jadi untuk pola asuh orang tua yang mungkin anaknya itu memiliki orang tua yang lengkap atau mungkin orang tua yang single parents, itu memang ada sedikit perbedaan. Oke. Nah, gitu ya. Kalau misalnya di orang tua yang lengkap, mungkin yang pola asuhnya ideal, itu anak memiliki semacam kelengkapan. Oke. Nah, kelengkapan dari ibu yang Ya. mungkin menyediakan kasih sayang, ayah yang menyediakan rasa aman, Melindungi, ya. melindungi, kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah, tapi sebetulnya untuk beberapa orang tua yang mungkin karena satu dan lain hal akhirnya menjadi single parent, ya. saat anak biasanya akan ikut sama ibu ya, Oke. sesuai hukum Indonesia. Biasanya itu untuk anak-anak yang mungkin membutuhkan peran dari laki-laki atau peran melindungi, itu sebetulnya bisa diambil alih oleh mungkin keluarga, Oke. entah kakeknya atau Paman atau om, ya, ya. atau om, itu sebetulnya bisa. Kenapa itu penting? Karena bagi seorang anak tidak hanya kasih sayang saja yang dibutuhkan, rasa aman itu juga sangat dibutuhkan ya untuk berkembang menjadi anak yang mungkin lebih jauh percaya diri. Kurang lebih seperti itu. Baik. Nah, untuk selanjutnya Ibu Ya, Dini, silakan. apakah ada perbedaan juga nih untuk pola asuh anak dari anak yang perempuan sama yang laki-laki? Ya, jelas ada perbedaan ya. Jadi kalau misalnya zaman dahulu kala itu mungkin ayah itu sangat provider sekali, Oke. tidak terlibat dalam kepengasuhan Iya. seperti itu ya. Iya. Nah, padahal sebetulnya bagi seorang anak perempuan peran ayah itu sangat penting. luas dan besar sekali. Jadi ayah yang tidak hadir itu ayah yang tidak memberikan, itu ayah yang mungkin tidak sempat memberikan rasa aman ke anaknya. Anak-anak perempuan yang tidak dekat atau mungkin tidak terlalu diasuh oleh ayahnya, itu akan punya kecenderungan mencari di tempat yang lain. Nah, kalau tempat lain itu baik, ya mungkin tidak apa-apa, ya. Tapi kalau ternyata tempat lain itu adalah anak laki-laki yang mungkin mengambil kesempatan dari anak perempuannya kita, itu kan yang akan rugi adalah kita sendiri. Nah, jadi peran ayah dan peran ibu itu sangat krusial sekali. Begitu juga dengan anak laki-laki. Saat anak laki-laki itu merasa aman, merasa tahu kasih sayang seorang ayah itu seperti apa, dia akan paham. Kalau misalnya saat di luar nanti mungkin ada individu-individu yang menyentuh dia dengan cara yang tidak sopan, mungkin dia tahu bedanya, batasnya itu paham. Nah, jadi betapa perbedaan pola asuh antara anak laki-laki dengan anak perempuan itu jelas ada. Tapi apakah peran ayah itu harus besar di dalam kepengasuhan seorang anak laki-laki dan perempuan? Ya, peran ayah ternyata sangat besar untuk memberikan rasa aman itu tadi. Ya, kalau ibu jelas, ibu adalah pemberi rasa kasih sayang, ya, tapi pemberi rasa aman ini itu akan membentuk fondasi kenyamanan dan juga keberanian, kepercayaan diri dari anak laki-laki maupun anak perempuan. Gitu. Baik, itu dia sahabat sehat ya, luar biasa penjelasan dari Ibu Dini. Tentunya lagi-lagi peran orang tua ya yang sudah dijelaskan Ibu Dini tadi, ayah itu sangat luar biasa ya, perannya itu memang besar sekali ya untuk memberi rasa aman kepada atau terhadap anak Anda, khususnya di perempuan ya, Ibu ya, dan juga ibu juga sangat penting untuk perannya dalam satu keluarga tersebut, Ibu Dini. Ibu Dini, waktu sudah menunjukkan bahwa kita harus closing untuk program Bincang Prima kita sore ini. Mungkin closing statement dari Ibu Dini kepada sahabat sehat yang sedang menyaksikan kita pada sore hari ini, mungkin yang ingin
menemui Ibu Dini langsung, bagaimana caranya? Silahkan Baik. Ibu Neni. Kepada sahabat sehat semuanya, mungkin saya ingin menyampaikan kalau kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kesehatan mental mungkin tidak tampak karena banyak sekali individu-individu yang mungkin sudah merasakan tapi masih mengabaikan. Saat kita sudah mulai merasa sepertinya saya butuh untuk berbicara dengan seseorang, itu sebenarnya adalah tanda paling besar untuk kita ternyata sudah penuh. Jadi datang ke psikolog itu mungkin tidak perlu menunggu sampai kita benar-benar ada di kondisi yang paling buruk. Tapi saat kita merasa bingung sekalipun, itu silahkan kita ceritakan, kita berbagi kisah, dan juga kita akan saling berjalan untuk lebih mengenal diri sendiri. Mungkin itu dulu. Itu saja. Baik, terima kasih. Itu dia sahabat sehat yang pastinya dari penjelasan Ibu Dini sendiri selaku psikologis klinis maksud kami dari RSPB Batam ini, mudah-mudahan bisa mengedukasi kita dan Anda yang sedang menyimak kita pada sore hari ini bisa membuat lebih aware lagi kepada diri kita sendiri ya Ibu ya, dan juga Anda yang mungkin saat ini sudah menjadi orang tua juga lebih aware juga kepada anak Anda tentunya ya. Dan satu lagi mungkin pesannya adalah jangan malu ya mungkin ya Ibu ya. Silakan langsung saja mungkin apabila Anda juga membutuhkan seorang profesional untuk mengetahui apa yang terjadi dalam diri Anda, silakan jangan mengikuti atau mendengar kata orang lain, tapi ingat bahwasanya kesehatan mental Anda lebih penting daripada omongan orang lain, begitu ya Ibu Dini ya. Ini agak berat sekali ini ya. Tapi tidak apa-apa, ini sekali lagi mudah-mudahan bisa mengedukasi Anda sahabat sehat yang sedang menyimak kita pada sore hari ini. Terima kasih Ibu Dini sekali lagi. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di momen selanjutnya dan sepertinya kita akan membahas lagi lebih dalam lagi ya untuk mental ini ya Ibu Dini ya. Dan terima kasih juga untuk Anda sahabat sehat yang telah menyimak kami untuk program Bincang Prima bersama RSP Batam. Bincang Prima, profesional, responsif, inovatif, mahir, dan akurat. Akhirnya saya Putra Iskandar pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Dengan teknologi layanan terdepan, kami hadir cepat, sahabat kesehatan. Tak sekadar merawat, kami ingin lebih, memberi arti di setiap detik hidup ini. Dari hati kami melayani, semangat takkan pernah mati. Bersama kita melangkah pasti menuju Batam yang sehat dan mandiri. RSPB Batam, prima di setiap langkah, profesional dan responsif, inovasi nyata, mahir dan akurat, solusi untuk semua bersama RSPB Batam. Sehat jadi cita. Batam TV, inspirasi Kepri.